Karena Roma pasal 3 ayat 10 dan 23. Ayo, 2 ayat saja. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Saya perhatikan ini sekarang hidup lagi, panjang lagi pengertiannya. Jadi di dalam arti yang tertulis di situ bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini. Tetapi setelah saya perhatikan dan kita hubungkan dengan Galatia 2 ayat 20, biarpun kebenaran manusia itu nggak cukup, harus dibuang dengan sungguh-sungguh. Apapun kebenaran manusia, karena nilainya hanya sebatas kain yang kotor. Jadi jangan ada yang bilang, aku benar, aku benar. Suami istri, aku benar. Siapapun itu. Semua pun kebenaran, kumpul semua. Apa kebenaranmu? Nilainya seperti kain yang kotor. Baca. Yesaya 64 ayat 6. Ini jemaat Maranatha harus tahu. Mungkin di tempat lain belum dikasih tahu. Yang keenam, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sudah. Nah, jadi saya lihat sampai kebenaran manusia itu nggak ada, nggak bisa jadi ukuran. Kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Sengaja saya pelajari ini, apa artinya seperti kain kotor. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang tidak mengerti ibadah itu apa. Tapi saya boleh yakinkan dan saya boleh katakan bahwa berkat yang terlebih besar dalam hidup manusia adalah kalau bisa beribadah dengan benar. Daud sudah berpengalaman, saudaraku, berpengalaman juga sebagai orang yang hebat, orang kaya, raja, pemimpin. Tapi dia berkata, lebih baik satu hari. Itu baru di pelataran Tuhan. Belum masuk ke dalam. Daripada 1000 hari di luar itu. Apapun itu yang 1000 hari itu. Mungkin glamornya dunia, kesenangan dunia, pesta dunia, apa saja pun. Tapi banyak orang Kristen belum mengerti itu, saudaraku. Sehingga ibadah itu dianggap main-mainan. Tidak setia. Tidak sungguh-sungguh. Tapi saya juga merasakan, saudaraku, berkat itu adalah berkat yang besar. Saya tidak tahu bagaimana kita kau mau ke sana saja ya. Saya tidak mau lari, saudaraku, kalau Tuhan pimpin kita ke situ. Ya sudah, mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-84. Ayat 11
Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi belum di bait Tuhan ya, di pelataran rumah Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada nyanyinya kan? Apa itu nyanyinya kita? Kalau dari awal apa? Diam di dalam mau satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemudahan-Mu. Mari kita baca ini bersama-sama ya. Mazmur 84 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada baiknya kita sampai selesai 13. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saya tidak mengerti kenapa ini, saudaraku. Saya baru duduk di sini, baru ini ya terbuka bagi kita. Tapi saya yakin ada maksud Tuhan dan berkatnya pasti besar, saudara. Jadi ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Saya setiap keadaan selalu saya perhatikan, saudaraku. Jadi pas di jendela di mana kami tinggal ada kebun orang, bukan kebun saya. Kebun orang. Wah, 2 bulan udah tinggi. Sekarang udah lebih tinggi dari rumah itu. Pohon-pohonan di situ semuanya. Pertamanya kulihat apa itu namanya kalau bahasa Batak, ador. Jadi tanaman yang merambat itu kan banyak semua satu kebun itu gitu. Tapi lama-lama kalah sama pohon-pohon peti Cina apa semua. Jadi nggak kena matahari lagi, mati saudara-saudaraku. Jadi sekarang tinggal pohon. Jadi aku juga senang, seger, saudaraku. Jadi kami kayak di sebelah hutan. Wah, di Amerika kayak begini-begini pikir saya. Nggak bisa beli yang mahal-mahal, bisa kayak di Amerika pikir saya. Seperti di iklan itu, ya seperti Jepang tapi di Indonesia. Karena banyak apa? Bunga sakura. Ada yang gitu, saudaraku, iklan. Jadi ini kayak di Amerika, kayak di hutan, tapi kami di rumah di Bekasi. Senang, saudara itu. Ini artinya yang menghidupkan itu adalah matahari. Apapun itu. Jadi matahari kehidupan kita adalah Tuhan.
Nah, jadi kalau bukan karena kekuatanku menjalani hidupku tanpa Tuhan yang menjalinku, ku harap sendiri. Bahasa Batak. Dan alami hagugu oke ubain buyau somonon. Oh ya, airungan ada mungkin musuh buyau somonon. Hodot Maria Ubereng Himas Maria Maria yang Tuhan Sadia anakku sadia rumah Jadi saudara-saudaraku, kita harus tahu ibadah itu untuk apa. Kita ini hidup bukan kekuatan kita. Dan di rumah Tuhanlah kita dapat melihat Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Tadi juga kesaksian yang kita dengar, itulah satu-satunya. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Apapun, separah apapun hidup kita, jangan menggerutu. Apa itu namanya? Jangan bersungut-sungut. Tak bersyukur. Tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Usahakan saudara-saudara, ya, jangan bersungut-sungut, apalagi jangan berbalik meninggalkan Tuhan. Jangan belakangi Tuhan. Segala sesuatu Tuhanlah yang mengatur hidup ini. Ini saudaraku. Jadi Tuhan adalah matahari dan perisai. Jadi perisai itu pertahanan, benteng, supaya kita tidak dibacok oleh setan. Jadi timing itu perisai. Wah, kalau dulu senjatanya begitu saudaraku ya. Jadi ini kan udah ribuan tahun ini Alkitab kita ini. Dulu belum ada senjata nuklir. Kalau sekarang apapun perisai, bisi-bisi aja, benteng aja yang begitu hebat. Datang mortir, bom, nuklir, habis itu semua. Jadi kalau dulu perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Kalau kita setia nanti berhasil saudaraku ya. Tuhan pasti akan berikan. Ya. Tadi saudara kita itu cuma lihat aja tapi ngerti ya dalam roh. Ini saudara-saudara. Jadi anaknya itu deh, namanya Stephen itu, dari dia SMP di Surabaya, datang di sini, ada dihantam sama kita. Kemarin saya tanya, kamu berminat mau beli rumah sama bapakmu, sama beli mobil? Dia bilang, siapa yang dengar kemarin? Waktu masih sekolah. Ini, yang muda-muda ini. Pikiri. Kalau melakukan firman pasti diberkati Tuhan. Itu kira-kira di mana itu? Menghormati orang tua, supaya umur panjang dan supaya berhasil. Mana? Kalau di dalam perjanjian lama adalah
Keluaran adalah hukum yang kelima dalam hukum Taurat. Hormatilah orang tuamu dulu. Mana ini Pak siapa? Suaminya ibu mana? Sini. Pulang kampung. Nenggolan. Bapaknya si Juni. Mana dia? Aku ingat dia dulu langsung hafal dia Patik Palimahon. Ngomong dulu, Patik Palimahon. Iya. Amin. Bahasa Indonesia, ayo. Ayo, yang muda-muda semua harus tahu. Jadi belum mikir dia mau apa dia rumahnya, belum mikir dia mau dapat mobil. Dia sudah ada pikiran gitu untuk bapak mamanya. Ayo yang muda-muda, mau nggak? Dulu nggak prinsip sekarang ya. Haleluya. Jangan langsung dipikiri buat pacarnya. Pacarnya belum tahu di mana. Mamamu sama bapakmu sudah pasti. Ate. Justru keren. Mana-mana lagi. Itu siapa tuh si adiknya si Tania. Senita. Cantik. Jasmine. Wah. Harus dengerin, ku bilangin satu-satu. Biarin. Mana sih Cici? Yang oh gitu. Jadi masih sekolah sudah harus ada cita-cita. Baru itu yang diberkati Tuhan. Jangan sudah ada, nanti sudah ada. Enggak. Nanti kayak siapa? Anania Sapira. Jadi jauh-jauh hari belum ada pun sudah ada niat. Haleluya. Oh itu. Ada tamu baru dari Jogja. Benar enggak ini mataku? Halo. Aduh. Dari kemarin ya. Iya, tapi kan baru aku lihat. Kemarin dia di rumahnya. Hah? Oh iya. Dari Semarang. Itulah. Jadi ketemu kemarin di Semarang. Belum ya. Ke Semarang dia. Cuma belum ketemu. Tidak apa-apa, kita ini santai. Tapi harus diingatkan. Kan ini libur harus diingat. Hormatilah bapakmu dan ibumu supaya panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Jangan malah menyusahkan. Jangan, mikir dulu bagaimana menyenangkan, baru diberkati Tuhan. Di situ firman Tuhan. Jadi kalau cuma merata harus benar-benar tampil beda. Haleluya. Harus sampai di situ dilihat dan diperhatikan dan dipraktekkan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati semuanya. Mana si Jema? Halo? Ada? Mau semua berangan-angan gitu ya? Aku mau menyenangkan bapak mama aku dulu. Haleluya. Jadi bapak mamanya itu berjauhan. Dia bilang karena satu di Surabaya, satu di sini. Karena apa? Nyari makan. Yang satu kan mencari makan di sana, kayak ayam jauh-jauhan. Yang satu di sini. Jadi anaknya mikir, yang muda-muda ini pikirin orang tua. Haleluya. Harus jadi berkah juga bagi orang tua. Jangan sudah mau apapun, kapan lagi mau berbuat baik. Bukan karena saya orang tua ya. Ya memang enggak bisa disisakan, sudah tua gitu. Tapi aku kan beda. Kan berlaku baik. Coba kalau saya nggak bisa cari makan, ada yang mau kasih makan terus. Nah, tapi kalau ada yang
Patik palimahon, rukun yang kelima, pasti diberkati Tuhan. Efesus pasal 6. Ini kita biar lari-lari ya bagaimana lah saudara. Ayo baca. Efesus 6. Yesus 6 ayat 1. Dengan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau dibilang hai anak-anak, ya begitu anak-anak. Ayo 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin lah. Yang ini amin. Mantap. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini Amin dong. perintah yang penting. Hormatilah orang tuamu. Kalau dia bilang amin gitu loh. Ayo yang bagus-bagus. Lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini Ah. adalah suatu perintah yang penting. Apa dia bilang? Karena dari janji ini. Apa dia bilang? Perintah yang penting. Perintah. Hah? Yang penting. Jadi bukan perintah salah-salah. Yang penting. Halo, anaknya Sinaga. Siapa namamu? Gilbert. Hormatilah bapakmu tuh. Amin. Biar kamu diberkati Tuhan. Iya. Jadi kita biar begini juga harus sampai kena di hatinya. Iya. Aduh, ngambil kekel berekon. Ngambil gaya anakku lah. So, ison narohana. Juga lihat ku dokter. Ada semua lah ya. Feliz. Ya pun. Iya. Tuhan memberkatilah. Ya. Jadi semua sudah ya. Mana lagi sudah. Yang namanya anak-anak. Yang gede. Gimana? Udah ketua muda-mudi. Hormatilah orang tuamu. Langsung gitu. Jadi itu ya harus benar-benar. Lah ini menghormati orang tua itu pertama-tama apa? Dengarin apa yang dia ngomong. Haleluya. Aku ini ngomong nggak didengari sama anak-anakku. Tapi yang lain-lain ini yang mau dengar-dengarin semua keberkatan. Haleluya. Iya, karena saya ini kan biarpun bagaimana bukan aku lagi sendiri. Di mana itu tertulis? Nah itu Galatia 2:20. Adapun hidup ini kan bukan aku lagi. Kalaupun belum semuanya, itu tujuan saya. Saya tidak asal ngomong dari kata-kata manusia. Saya ngomong dari firman Tuhan. Jadi kalau didengar, diberkati oleh Tuhan. Gak usah dibantah-bantah ke apa. Nah, jadi apapun kita ke rumah Tuhan, supaya seperti nyanyian kita yang pertama tadi, apa? Tuhan penuhkanku dengan firman. Datang ke rumah Tuhan, jangan yang lain-lain. Rindu firman Tuhan. Amin. Supaya kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Semua jemaat Maranatha kalau datang ke rumah Tuhan supaya dapat firman Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Semua diberkati Tuhan karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Iya. Kalau anak Bapak yang di sini itu tadi kita ini semua anak Tuhan. Jadi harus benar-benar rindu. Saya mau perhatikan di rumah Tuhan apa yang Tuhan mau perbuat bagi kita. Ini harus sampai terjadi. Galatia pasal 2 ayat 20. Ayo tolong dibaca. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di rumah Tuhan kita
jangan terlalu yang lain-lain. Ini yang sangat penting. Di rumah Tuhan kita diolah. Hidupku ini bukan aku lagi. Harus itu. Jadi kalau lama jadi orang Kristen tetap tidak berubah, masih hidup yang lama. Nah, jadi kesaksian kita harus sampai tadi apa? Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya. Jadi harus itu ya. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Orang Batak bentar lagi naksal putau na buruki omahu puji tuhaki alai di tahun baru. Gak tahu lagi. Biarpun sedikit-sedikit sudah cukup lah. Nanti kalau pas dengar nyanyian itu, aku udah dengar kemarin, harus jadi begitu. Jadi benar-benar kita ini semua harus sambung menyambung. Di mana kita berada diingatkan lagi khotbah. Begitu sudah. Biarpun nggak pakai syarat lagi, homiletika apa segala macam. Kita ini yang penting pengajaran Tuhan. Nah, kenapa harus berganti? Ini saya perhatikan dari firman Tuhan. Karena Roma pasal 3 ayat 10 dan 23. Ayo, 2 ayat saja. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saya perhatikan ini sekarang hidup lagi. Panjang lagi pengertiannya. Jadi di dalam arti yang tertulis di situ bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini. Tetapi setelah saya perhatikan dan kita hubungkan dengan Galatia 2 ayat 20, biarpun kebenaran manusia itu nggak cukup, harus dibuang dengan sungguh-sungguh. Apapun kebenaran manusia, karena nilainya hanya sebatas kain yang kotor. Jadi jangan ada yang bilang, aku benar. Suami istri, aku benar. Siapapun itu. Semua pun kebenaran, kumpul semua. Apa kebenaranmu? Nilainya seperti kain yang kotor. Baca. Yesaya 64 ayat 6. Ini jemaat Maranatha harus tahu. Mungkin di tempat lain belum dikasih tahu. Yang keenam, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sudah. Nah, jadi saya lihat sampai kebenaran manusia itu nggak ada, nggak bisa jadi ukuran. Kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Sengaja saya pelajari ini, apa artinya seperti kain kotor. Saya kan biarpun hanya lihat buku, ada buku saya. Sayangnya bahasa Inggrisnya waktu di Lenteng sana nggak tahu kemana ya. Kali-kali ada yang bisa menemukan.
Saya itu nggak berguna itu kalau hanya sebelah. Jadi itu harus dua supaya saling bisa melengkapi. Jadi mana tahu nanti aku berdoa ada yang bisa tunjuk ini gitu ya. Ada saya tulis gini, itu bahasa Yunani itu huruf Yunani, alfabet, gitu. Itu kutulis di situ biar tahu aku karena itu fotokopi. Jadi supaya saya tahu dari mana awalnya saya tulis gitu. Itu alfa namanya ya. Nah itulah bukunya. Sangat butuh saya. Karena orang kalau nggak tahu nggak ada artinya. Lebih baik buku yang kayak begini bahasa Inggris. Yang kalau mau sama apanya ini. Jadi ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Jadi dengan buku yang satu lagi yang ada di saya itu nanti kita bisa lihat bahasa aslinya. Jadi dalam bahasa aslinya itu saya baca ke bahasa Inggrisnya kayak begini. Feel the grace, rich, gitu. Gimana? Gitu. Ahli bahasa Inggris. Coba-coba dikit. Filthy rich. Apa? Lihat dulu itu. Oke, nggak apa. Jadi itu kebenaran manusia. Tadi Yesaya 64 pertamanya ayat 6 apa? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Jadi filthy rich itu dekil. Jadi kalau bahasa Batak dakinya itu tak-taknya itu udah hafal. Jadi dakinya itu udah tebal. Di kampung harus diambil batu, digosok pakai batu. Gitu dekil. Anak kong diengge yang gola dieng. Hasil tong diengge mah. Direndam. Kalau sekarang pakai soklin, apa langsung tuh. Nah, udah beda sekarang. Jadi itu dekil. Tetapi di dalam rohaninya itu artinya najis. Najis dalam bahasa rohaninya juga itu arti zina. Apa itu namanya? Bahasa Bataknya ramun. Bahasa Indonesianya apa itu? Nggak ada yang bantuin saya ya. Najis. Ada lagi. Ya itulah. Itu saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mengandalkan aku yang benar, dia yang salah. Emang kamu hakimnya? Jangan menghakimi. Biar Tuhan yang menghakimi. Haleluya. Nggak boleh andalkan itu, nggak laku. Kain kotor itu lebih dalam lagi dekil, lebih dalam lagi najis, lebih dalam lagi itu adalah perzinahan. Ya, begitu arti daripada filthy. Udah dapat? Miss Julie. Belum. Filthy rich. Pakai G. Wah, mantap ini. Mahasiswa nanti pendukung saya. Meningkat kita. Haleluya. Semua harus meningkat. Ilmunya meningkat. Rohaninya meningkat. Berkatnya juga meningkat. Nah, orang aja nggak ada peningkatan firman. Hanya di iman. Pegang mobil orang, nanti jadi mobilmu. Iya. Nah, kalau ini kita lakukan, hormati Tuhan. Kemarin, hormati apa? Gembala. Jangan langsung orang tua. Tuhan, gembala, baru orang tua. Itu ayat firman loh, aku nggak bikin-bikin. Hormati Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 45. Nah, hormati gembala Efesus 6 ayat 1. Hormati bapak ibumu Efesus 6 ayat 2.
Tiga ini loh kepala. Gitu. Gitu. Tuhan itu kepala kita semua. Amin. Kepala anak-anak, bapak ibunya. Haleluya. Dari mana dia nanti lahir? Mana ada lahir dari bambu? Panda kali. Panda juga bukan itu. Ditembak bambu. Bukan lahir dari bambu. Ada kan pepatah orang Batak. Aina tuh usia bulu dah amang. Tahu orang Batak bilang begitu. Itu nggak tahu jelas bapak mamanya. Tapi nggak ada yang begitulah. Semua pasti tahu. Minimal tahu ibunya. Makanya kalau kita di bank sama bapaknya, nggak begitu dia. Yang ditanya apa? Ibu kandung. Karena tidak ada fakultas yang bulu. Itu hewan. Belum tahu ya. Ya kita semua harus bisa menyelidikinya. Karena apapun yang terjadi lahir ke bumi pasti dari ibunya. Bapaknya nggak jelas. Nah itu urusan dia. Tapi kalau boleh harus jelas. Dan kalau anaknya nanti sudah besar-besar, hormati orang tua, dukung supaya bagus nikahnya papa mama. Haleluya. Baru kalau mampu lagi beli rumah, beli mobil. Nah, dahulukan, nanti biar Tuhan berkati lagi. Kita beri satu, Tuhan kasih banyak. Karena ukuran yang kita terima adalah Lukas 6 ayat 38. Berilah maka akan diberi kepadamu. Sukatan yang kamu buat untuk mengukur akan dikembalikan kepadamu. Tapi ukuran itu nanti akan dipadatkan, dikoncang-koncang, bahkan dibuat melimpah, menggunung. Nah, kalau orang tukang makan pasti piringnya menggunung. Itu. Baiklah. Jadi kita sudah melihat kebenaran kita tidak berarti. Itu sebabnya Yesus mau menyelamatkan dunia ini. Dia harus berubah sepenuhnya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Melainkan mengosongkan diri. Ini yang paling utama. Harus berani mengosongkan diri. Rahasia yang diberkati Tuhan. Harus berubah. Dari mana berubah? Mengosongkan diri. Kau mempertahankan kebenarannya. Aku yang benar, aku yang ini. Aku kekayaanku udah turun-temurun dari sana. Jangan. Haleluya. Mengosongkan diri. Baru diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yesus saja memperdamaikan dunia harus mengosongkan diri. Di dalam keadaan rupa manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Haleluya. Makanya si Yakub karena dia yang rohani, kalau dia mau berdamai, dia berkata kepada abangnya apa? Tuhan, aku ini adalah hambanya. Haleluya. Begitu. Jadi suami itu kalau menganggap juga istrinya itu Tuhan, karena dia yang rohani, supaya dapat berkat Tuhan, dapat pembelaan Tuhan, supaya terjadi persekutuan perdamaian yang baik. Harus begitu, saudaraku. Nah, baru si Yakub juga apa? Memberikan yang menyenangkan, membuat persembahan. Haleluya. Kalau semua sudah begitu juga. Istri sudah tahu, ya rahasia ini. Semua tetangga kita sesama, jangan menganggap kita harus beginilah dia, menurut aku begini. Dia yang ngatur. Nggak diberkati Tuhan. Harus Tuhan yang ngatur. Kita ini semua hamba. Baru diberkati Tuhan. Jadi kebenaran manusia itu, kalau itu yang kita pertahankan, gagal semua. Nggak bisa meningkat.
Kita harus dirubah. Yang memang sudah berlalu. Terus? Haleluya. Sudah baru kita. Apa yang kita pertahankan kebenaran? Kebenaran Kristus. Makanya kita harus bisa Kristus. Adapun hidupku ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Kebenaran kita itu semua sudah dirubah. Haleluya. Kalau Kristus dihina, diolok, melawan enggak? Haleluya. Benar? Nah ini baru dilihatnya apa? Dia berantem saudara-saudaraku. Apalagi kalau dia bilang, gua diandalkanlah kekayaannya. Apa kau? Hartamu berapa? Jangan saudara-saudaraku. Kalau kita juga punya harta itu dari Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan mau, ya nggak bisa dinikmati lagi. Harta itu punya apa? Sayap. Langsung terbang. Makanya kalau udah banjir bandang, habis dah semuanya, habis banjir, habis semua habis, nggak ada lagi yang tinggal. Ijazah habis, uang juga habis, apapun habis. Kalau nyawanya masih tertolong juga itu sudah syukur. Kalau nyawanya juga nggak tertolong, mayat bergelimpangan. Begitu saudaraku. Jadi kita ini semua bersyukur. Dan alani hagugu oki umbae molukon Bahasa Indonesia. Bukan dari awal. Dari awal kena. Bukan karena kekuatanku, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang mendampingiku. Ku tak mau berdiri tanpa Tuhanku yang menolongku. Ku bawa mejamu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pertolonganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita semakin memperhatikan, kita baca saja dulu Filipi 2 ayat 9. Tolong. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya yakin kita semua pasti rindu ditinggikan Tuhan. Ditinggikan di rohani kita sampai hidup yang kekal selamanya. Tapi kalau Tuhan masih kasih umur bagi kita di bumi ini, ditinggikan semuanya, usaha kita, pekerjaan kita, yang kuliah berhasil semua, lulus dengan cum laude di atas berapa itu? Di atas 8 ya? Oh iya, apa ya? Apa PK? IPK. IPK. Aduh, puji Tuhan. Saudara yakin bisa? Amin. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Apa itu? Itu apa artinya? Ayo. Kalau di dalam
ayat itu artinya apa? Itu sebabnya, yaitu tadi berani mengosongkan diri itu. Dia mengosongkan diri, ya, mengambil rupa manusia, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dan dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani, tapi dia mengambil posisi hamba. Haleluya. Semua kalau begini kita ini baik dalam apa saja pun. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Merendah itu, berubah, merendah. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan. Makanya jangan bertahan. Begini. Jangan. Semua kebenaran manusia. Tulis semua. Inilah, itulah. Tuhan bilang apa? Jong itu apa? Kosong. Kebenaran manusia nggak laku. Tulis semua. Biar harta dari opungnya dari apa? Ya kalau Tuhan nggak biarkan sampai kepada kita, ya habis semuanya. Amin, saudaraku. Jadi disitulah berlomba. Itulah sebabnya berlomba untuk apa? Tidak mempertahankan. Berlomba mengosongkan diri. Haleluya. Ini rahasia ini. Tanggal berapa sekarang? 24. Apa itu? Hari Natal ya. Jadi Natal pertama 24, Natal kedua 25. Nah iya. Tahun 2023. Haleluya. Mengosongkan diri. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau kita berkata inilah akulah, kalau bukan aku, kalau bukan keluargaku, habis semua katanya. Nggak ada. Kosong. Semua hanya karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Umbain buyau semua. Haleluya. Hanya karena Tuhan. Amin. Nah, itulah tanggal 24, saudara-saudaraku. Kebenaran manusia kalau disebut seperti kain kotor. Tapi kalau filthy rags, udah dapat tadi. Apa? Iya, rags. Hah? Kain kotor habis itu udah lihat artinya lagi. Dekil, terus menjijikan. Udah ada apa lagi tadi? Berzina. Apa lagi? Semua tak bongkar dah. Apa itu? Nah itu, jadi kalau cuma kita baca kain kotor, udah habis. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Dekil, menjijikan, berzina, najis. Itu artinya begitu loh. Makanya orang belajar begitu, saudara. Ya, mendalam, saudara-saudaraku. Itu kebenaran manusia loh. Haleluya. Kiranya kita nggak mempertahankan itu semua. Katakan hanya karena kasih Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi kita harus meninggikan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Dan saya yakin kita pasti diberkati Tuhan. Kalau Yesus juga jalannya untuk sampai di dalam kemuliaannya begitu. Sehingga nanti segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Karena itu mengosongkan diri itu tadi. Jadilah yang diberkati Tuhan. Berhasil semuanya. Yang bekerja berhasil dalam pekerjaannya. Yang menikah diberkati semua janji firman itu milik kita. Langsung baca nanti Ulangan 28 mulai ayat 1, segala berkat ini akan menjadi milikmu. Haleluya, saudara. Nah ini, tapi jangan pakai kebenaran sendiri. Lihat, kita harus ada kebenaran Yesus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Ini saudaraku, jalan berkatnya.
Kita semakin mengerti lagi sekarang apa artinya Kristus dalam aku. Apa artinya diberkati Tuhan. Harus begitu, saudaraku. Kalau masih mempertahankan kebenarannya, suami istri nggak bisa bersatu. Apa lu? Begitu terus. Berantem, saudaraku. Tapi kalau kita sudah berkata, segala sesuatu karena anugerah Tuhan. Nanti dia sama istrinya bilang, beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang kusenangi. Beribu-ribu pun wanita dunia. Hanya engkau yang paling sayangi. Iya. Haleluya. Saudara yang lanjutin. Haleluya. Kiranya itu boleh terjadi. Amin. Apapun suaminya harus bilang, kau lah paling ganteng. Harus begitu, saudaraku. Karena apa? Bukan karena kekuatanku, bukan aku lagi, bukan kebenaranku. Karena kebenaran manusia itu, ingat, filthy rich. Gitu tadi kata misi kan, ya kan? Jadi artinya dekil, kotor, menjijikan, najis, berzina, semua itu. Itu kebenaran manusia. Di hadapan Tuhan itu kalau kita pakai itu, udah begitu kotor kita ini, saudaraku. Nggak ada artinya. Tapi kalau kita sudah pakai kebenaran Tuhan, haleluya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kita. Jadilah yang diberkati Tuhan. Mari mau datang kepada Tuhan.